Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Kusumaningsi dari kelas 3D4 EB NRP 11101181057. Kali ini saya akan mensimulasikan hasil percobaan dari praktikum kedua VLSI, yakni skematik rangkaian multiplexer 2:1 menggunakan CMOS. Berikut adalah tampilan skematik yang saya buat. Di sini terdapat 3 input, yaitu S, D0, dan D1, serta terdapat satu output, yaitu Y. Di sini terdapat 3 rangkaian utama. Yang pertama adalah rangkaian inverter setelah input S, yang berfungsi untuk memecah input S menjadi S dan S bar. Yang kedua adalah rangkaian multiplexer itu sendiri, yaitu tempat di mana untuk memberikan input D0 dan D1. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian inverter sebelum menuju ke terminal output Y, yang berfungsi sebagai penghilang negasi. Kemudian saya akan melakukan simulasi dengan mengklik menu tools, kemudian memilih simulation yang built-in, kemudian pilih simulate. Akan muncul beberapa sinyal. Nah, ini saya coba urutkan agar mudah untuk diamati. Sama seperti video sebelumnya, untuk memberikan sebuah output, maka yang harus dilakukan adalah menggeser garis putih tanpa bintang, kemudian mengklik bagian yang akan diberi input. Sekarang saya akan memberikan input S dengan logika 0, kemudian input D0 juga 0, input D1 juga 0. Maka terlihat output Y menunjukkan nilai 0. Kemudian saya geser lagi kursornya, saya berikan input S tetap 0, input D0 juga tetap 0, dan input D1 yaitu 1. Terlihat bahwa pada output Y tidak terjadi perubahan. Kemudian input S 0, input D0 saya beri 1, input D1 saya beri 0. Maka terlihat dari output Y yang sebelumnya bernilai 0 akan berubah ke 1, tetapi terjadi tunda waktu yang kita sebut delta. Nah, saya berikan lagi untuk input S tetap 0, D0 tetap 1, dan D1 adalah 1. Maka output Y bernilai tetap 1. Kemudian untuk input S saya berikan logika 1, D0 0, D1 0. Maka output Y yang semula bernilai 1 akan berubah menjadi 0. Kemudian saya beri input lagi untuk S, ini tetap 1. Kemudian untuk D0 nya sendiri 1, D1 nya
0 dan Y bernilai 0. Kemudian saya berikan input S, ini 1, D0 1, dan D1 juga 1. Maka output Y yang semula bernilai 0 akan berubah menjadi nilai 1. Nah, ini untuk waktu deltanya kita bisa menggeser garis putih yang terdapat tanda bintang. Kemudian kita bandingkan dengan inputnya, yaitu terjadi selisih waktu sebesar 413 sekian pikosecond. Nah, delta ini atau delay disebabkan karena proses wiring pada rangkaian yang semakin panjang wiring atau semakin panjang jalurnya, maka akan semakin lambat proses transmisi datanya sehingga delaynya semakin lama. Kemudian dari simulasi yang saya lakukan terdapat kesimpulan bahwa ketika nilai S ini adalah 0, maka output Y akan sama dengan D0, dan ketika nilai S sama dengan 1, maka nilai output Y sama dengan D1. Sekian simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.